melaksanakan sampai menilai. Dia harus paham betul terkait dengan proses pembelajaran, gitu. Nah, pada kesempatan ini barangkali mungkin kita akan diskusi panjang tentang bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasi. Yang tentunya peserta didik kita nantinya, baik mahasiswa di perguruan tinggi maupun di persekolahan siswa misalnya, gitu ya, itu dapat dengan mudah menerimanya, dapat dengan mudah mempelajari materi kita, gitu. Nanti kita akan diskusikan panjang di sana. Tapi yang jelas bahwa persiapan atau perencanaan dalam pelaksanaan PJJ di lembaga pendidikan memang staf tenaga pendidik harus dilatih, diberikan pemahaman, diberikan keterampilan. Lalu yang kedua, tenaga teknisi. Tenaga teknisi dibutuhkan manakala saudara atau bapak ibu atau Anda semua, ya, ketika menyelenggarakan pendidikan ini dengan memanfaatkan berbagai fasilitas. Contoh misalnya mengenai bahan ajar cetak, gitu ya, bahan ajar cetak. Anda sebagai ahli konten misalnya, sebagai tenaga-tenaga pengajar yang sudah mencurahkan kemampuannya bagaimana mengembangkan bahan ajar cetak itu, ya, bagaimana prinsip-prinsip dan prosedur mengembangkan bahan ajar cetak, ya. Contoh misalnya Anda seorang ahli misalnya, ahli dalam bidang peternakan misalnya, ya, bagaimana Anda menuangkan satu materi, ya, satu pokok bahasan atau dalam satu mata kuliah yang dituangkan dalam bahan ajar cetak, bagaimana materi itu tersaji dengan baik secara sistematis, gitu. Itu bagian kawasan Anda. Nah, setelah itu Anda rancang, setelah itu Anda buat materinya, teknisilah yang melayout, ya. Anda nggak perlulah melayout itu, melayout modul itu. Sudah serahkan ke teknisi bagaimana modul itu dicetak atau di layout sehingga menjadi menarik. Atau bahkan, ya, lembaga Anda untuk melakukan PJJ dengan memanfaatkan misalnya internet, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini memang kita harus benar-benar butuh bantuan tenaga teknisi yang memang mumpuni, yang memang sudah terbiasa atau sudah ahli dalam bidang TIK. Nah, kita minta bantuan mereka. Kita mungkin tidak mampu lah hanya semuanya kita pikirkan. Yang kita pikirkan bagaimana konten itu bisa tersaji dengan baik, bisa dipelajari oleh mahasiswa atau peserta didik kita dengan baik. Itu adalah bidang kawasan sebagai seorang pendidik. Nah, teknisi sangat dibutuhkan bagaimana mereka mempersiapkan, menggunakan program apa misalnya. Berikutnya, tim pengembang. Nah, di sini memang tim pengembang menjadi juga bagian yang dibutuhkan. Apa sih yang dilakukan oleh tim pengembang? Contoh misalnya, bagaimana strategi pembelajaran itu diberikan. Mungkin secara teori atau secara pelaksanaan nanti dosen sudah mengatur. Saya akan misalnya pelaksanaan pembelajaran yang akan saya kelola melalui pendidikan jarak jauh ini, bagaimana meminta anak siswa atau mahasiswa saya bagaimana melakukan penelitian. Nah, tim pengembang sudah memikirkan itu, tahapan-tahapannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Apa saja misalnya skenario pembelajaran seperti apa, itu tim pengembang. Termasuk juga pengembang medianya, gitu. Pengembang medianya, Anda membuat video pembelajaran yang seperti saya lakukan ini, ya. Ini kan tim pengembang yang mengembangkan media saya ini, sehingga menjadi bisa dilihat, enak ditonton, enak diikuti, Anda paham dengan mudah. Ini tim pengembang ini yang mengatur jalannya semua, yang benar-benar juga tahu tentang pembelajaran. Lalu desainer pembelajaran juga nggak kalah penting, ya. Apa yang Anda persiapkan, apa yang Anda rancang, gitu harus dilihat. Jadi keseluruhan termasuk juga penjaminan mutu program duduk bareng dalam satu diskusi tentang sebuah pembelajaran jarak jauh, di mana masing-masing memainkan perannya. Kalau tenaga pendidik memainkan perannya bagaimana materi itu, apa saja materi itu diberikan, tingkat keluasan dan kedalaman materi, ya, itu adalah kawasannya pendidik. Teknisi mensupport, ya, melakukan bantuan terkait dengan layout misalnya, atau jaringan internet misalnya, gitu. Atau
ada program-program yang harus digunakan dalam komputer misalnya, teknisi itu yang berperan. Dia harus tahu. Duduk bareng dia harus tahu apa yang harus saya lakukan. Lalu yang berikutnya tim pengembang bisa merekayasa semua, bisa mengatur strateginya seperti apa. Dan desainer pembelajaran merancang dari sisi perencanaannya, termasuk penjamin mutu program. Mungkin bisa kita hadirkan orang yang mengetahui tentang evaluasi misalnya, bicara tentang penilaian seperti itu, bagaimana mengukur keberhasilan sebuah proses. Jadi yang nanti akan diukur akan dilihat mutunya adalah program pembelajaran itu sendiri, termasuk juga hasil belajar peserta didik kita. Gitu ya, dari sisi perencanaan PJJ apa yang kita harus lakukan, siapa-siapa saja yang akan duduk bareng untuk mendiskusikannya, sudah saya jelaskan. Berikut kita lihat tayangan berikut ya. Nah, ini perencanaan masih kita harus tetap berbicara tentang pendekatannya pada kompetensi base ya, di mana disusun berdasarkan tuntutan kompetensi. Lulus dibutuhkan dalam setting tertentu. Lalu asumsi, Anda bisa bacalah. Asumsi itu kemampuan kinerja tertentu. Jadi setiap pembelajaran harus diketahui betul tentang kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa atau peserta didik kita. Contoh misalnya, kalau Anda ingin melatihkan bagaimana mahasiswa Anda melakukan bubut yang baik, ya pembubutan yang baik, ya tentunya Anda harus buat tahapan-tahapan itu dan dilihat bagaimana, Anda sudah harus pikirkan bagaimana cara mengetahui kalau mereka sudah mampu melakukan pembubutan yang baik, misalnya seperti itu. Lalu diminta mereka untuk melakukan eksperimen, melakukan penelitian misalnya kecil-kecilan, mengamati misalnya. Tentunya ada langkah-langkah yang harus Anda siapkan di sana. Gitu. Oke, gitu ya dari sisi perencanaan. Berikut kita lihat lagi tayangan selanjutnya. Nah, habis. Gitu ya. Nah, pada kesempatan ini memang sengaja saya tidak terlalu banyak dulu menyampaikan di awal ya. Saya hanya membuka wawasan Anda dulu bagaimana sebuah konsep PJJ itu dilakukan, mulai dari menyiapkan perencanaannya, mulai dari Anda mengetahui dulu konsepnya tentang pengertian, lalu apa saja sih karakteristik dari PJJ, termasuk apa saja yang harus dipersiapkan. Nanti kita akan coba mulai dari bagaimana merancangnya gitu ya, bagaimana prinsip-prinsip dulu ya, tentang prinsip-prinsip apa saja sih yang harus dipenuhi dalam PJJ, lalu bagaimana prosedurnya. Kalau itu sudah dilakukan, saya harap nanti Anda mampu menyusun perencanaan yang baik. Demikian saya pikir mudah-mudahan Anda sudah paham. Sekali lagi, kalau dirasa Anda belum paham tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi, Anda bisa putar ulang lagi, gitu, dalam video pembelajaran saya. Atau mungkin nanti bisa melakukan komunikasi ya melalui email, melalui chatting yang sudah dalam dalam website ini. Barangkali itu saja. Saya berharap Anda mudah-mudahan tetap diberikan semangat, tetap mengikuti pembelajaran ini secara baik. Gitu ya, walaupun di tengah-tengah aktivitas kesibukan Anda semua. Dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.